Tahun ini Mandua Kota Palu dapat tugas untuk pasukan Paskibranya melaksanakan menaikkan bendera di upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Ada bapak-bapak dari Kementerian Agama di sini. Terbaik 1 sampai 10 pasang solo cepat. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang menerima penghargaan Satya Lancana. Untuk saat ini ditunggu, ya masih ada beberapa yang belum menempati tempat duduknya yang sudah disiapkan. Dimohon saat ini untuk segera menuju ke tenda. Di counter tudang ada tuh. Oh. Cantik-cantik ibu-ibu ini, cakep-cakep. Jadi harusnya mereka duduk ya, sudah dandan cantik. Mungkin tapi ya cantik juga berdiri dengan memakai ragam pernak-pernik di kepala. Selama dia sampai November, dibayar November. Bukan yang intinya saya dapat dari Fatmawati. Hah? Mana? Itu saya di WA saya. Iya saya juga. Malah saya bilang maksudnya. Apa dia bilang? Saya tidak tahu kuliah saya kan menggunakan para kasih Kota Palu di Salam sini. sejahtera, Shalom. Januari tahun 2023, upacara bendera dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Sudah. Gong saja, gong. Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Barisan disiapkan. Pak Kakanwil tampil dengan adat apa? Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan dipimpin oleh komandan upacara. Tamu undangan dimohon berdiri. Petugas dalam pengibaran bendera merah putih dalam rangka upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu dengan menggunakan formasi pasukan 8 yang beranggotakan 8 siswa-siswi MAD 2 Kota Palu. Penanggung jawab Haji Syamsul Nursi SPD IFM, Kepala MAD 2 Kota Palu, Pembina Muhammad Febri Saputra MPD, Koordinator Muhammad Rifai Abdul Rashid SPD, Ketua Paskibraka Muhammad Hasan Putra Pranama, yang bertugas pembawa baki Rizky Amalia, pendamping pembawa baki Maulia Deva Filipina, Pembelon Muhammad Khairi Al-Faribi, Senarik Raditya Sarhan, Pembentang Bendera Alif Jani Al-Bukari, Pelatih Salwa Safa Salsarina, Saskia Musdalifah, Kevira Cahya Ningru. Chrome-nya sangat dekat dengan anak-anak. Kontrol Chrome-nya bagus ya. Bayangkan dari jam 5 pagi nih baru ya. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya membacakan pidato agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama hari ini, Selasa 3 Januari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widi Kontian. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, pada hari ini hadir bersama-sama dengan kita para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada masanya masing-masing. Terima kasih atas kehadiran.
Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa berhadir, para pejabat administrator eselon 3, para pejabat fungsional, pejabat pengawas, dan seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama serta peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa, 3 Januari 2023, Keluarga Besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti atau yang kita kenal dengan HAB yang ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946. Lalu kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana hitah kelahiran Kementerian Agama itu? Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun ini, yang mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-76, Kementerian Agama kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap cita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah berubah. Birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan. Salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super Apps, aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan, mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya peningkatan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi di level nasional maupun di level internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah diakui dan diapresiasi oleh kementerian, lembaga, dan publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita jaga prestasi di atas, dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada HAB ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Sekali lagi, tagline daripada HAB ke-77 ini adalah kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda-beda. Tetap saja ada politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi di mana-mana. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh
membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan untuk umat harus digelorakan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, terlibat politik, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan HAM yang ke-77 ini, mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan solidaritas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, yang kokoh, dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada kurang lebih seluruh Indonesia 10.073 pegawai negeri sipil, dan permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden, yang seluruhnya pada hari ini untuk khusus Sulawesi Tengah secara keseluruhan yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak 10 orang, 20 tahun 68 orang, dan 10 tahun 111 orang. Seluruhnya 189 orang itu tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Yang kita saksikan tadi itu adalah dari Kanwil, dari Kementerian Agama Kota Palu, dan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Sementara dari kabupaten lain, mereka melaksanakan upacara di lokasi masing-masing dan menyerahkan hal yang sama seperti yang kita saksikan tadi kepada teman-teman kita yang mendapatkan anugerah penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Saya ucapkan selamat pada penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayan masyarakat yang terbaik. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas sudah tertanda. Itu pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Saya mohon sedikit waktu untuk pidato Menteri Agama Sulawesi Tengah. Izin pada Pak Senior, kembali saya hormati pada kepala kantor wilayah pada masanya hari ini hadir 4 orang. 4 ya? 3 ya? Di Bapak Muhammad Godal, Bapak Abdul Aziz Godal, dan Bapak Abdullah Latupada. Hadir di tengah-tengah kita itu para Kakanwil. Ada juga para pejabat-pejabat yang hadir juga, kami sempat undang. Alhamdulillah beliau-beliau bisa hadir. Kenapa? Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin menegaskan kepada kita mengapa beliau-beliau ini dihadirkan. Ini untuk meyakinkan kepada kita seluruh aparatur Kementerian Agama bahwa ketika kita telah memberikan pengabdian terbaik di Korps Kementerian Agama ini, kita tidak dicampakkan begitu saja, tetapi tetap diperhatikan menjadi bagian daripada Kementerian Agama yang telah meletakkan dasar-dasar yang sampai hari ini kita yang masih aktif menikmati dan meneruskan. Oleh sebab itu terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian. Hadir juga di tengah-tengah kita, nanti sebentar nanti akan ada penyerahan beberapa serahan-serahan yang akan
diserahkan di tengah-tengah kita dan kita saksikan, termasuk penyerahan tanah wakaf dari keluarga Wali Kota Palu. Dan hari ini hadir orang tua dari Pak Wali Kota akan menyerahkan langsung hibah tanah yang diberikan kepada Kementerian Agama. Juga kita akan menyerahkan hasil karya-karya kita, hasil kerja kita, termasuk tanah wakaf yang telah disertifikat dari berbagai daerah, terutama Donggala, Palu, dan hari ini juga akan kita serahkan. Dan juga alhamdulillah kita akan menyerahkan penghargaan yang pada beberapa hari yang lalu saya terima dari Bapak Menteri Agama, yaitu penghargaan Humas Award terbaik 2 untuk Sulawesi Tengah. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh pengurus yang hadir. Alhamdulillah Ketua DPW ini adalah mantan pacar saya. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi selesai subuh sudah ke salon. Dan saya sudah bayangkan juga seluruh ibu-ibu yang hadir pada hari ini melakukan hal yang sama. Semuanya ingin tampil cantik, tampil beda, karena memang hari ini kita berbeda. Semuanya menggunakan pakaian adat. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengawali tambahan sambutan ini dengan memberikan penjelasan tentang mengapa kita hari ini dengan pakaian adat. Pakaian adat seperti ini akan memberikan simbol status sosial bagi pemakainya. Maka yang menggunakan ini akan kita tahu persis yang bersangkutan itu berasal dari mana. Ada yang menggunakan pakaian adat Kaili, ada yang menggunakan pakaian adat Bugis, ada yang Gorontalo, ada yang Jawa, dan berbagai macam, bahkan tadi dari Papua. Tapi dari Aceh tadi saya tidak melihat. Kalau ada Aceh, berarti kita pada hari ini telah memperlihatkan adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oh, Aceh ada ya? Aceh ada. Jadi ini, Bapak Ibu sekalian, mengapa ini penting untuk adat? Adat itu adalah simbol sebuah kebijakan, melahirkan kebajikan. Orang yang memiliki adat itu biasanya memiliki perilaku yang baik, memperlihatkan perilaku yang baik kepada siapapun, karena dia akan memperlihatkan dan akan memberikan kepada orang bahwa inilah harga diri daerah di mana saya berada. Maka hari ini Bapak dan Ibu sekalian, dengan menggunakan pakaian adat, maka disinilah Bapak dan Ibu akan memperlihatkan inilah daerah saya. Tugas dan daerah itu pasti akan kita jaga betul. Siapapun yang akan ingin mencoba-coba untuk menyerang daerah kita, pasti kita akan terpanggil untuk membelanya. Maka hari ini Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari orang yang baik dan yang sedikit baik, dengan menggunakan pakaian adat ini, saya berharap kita semua akan kembali kepada kebaikan dan kefitrahan manusia untuk selalu melakukan yang terbaik dengan simbol baju adat ini. Kalau ada yang sudah terlanjur tidak baik, boleh mulai hari ini kembali kepada jalan yang baik. Jadi kembali ke jalan yang benar. Tidak pernah orang tidak pernah melakukan ketidakbaikan. Tidak pernah orang tidak bersalah. Tetapi orang yang baik itu adalah orang ketika melakukan kesalahan, dia akan memperbaiki kesalahan itu. Mudah-mudahan kita akan termasuk dari orang-orang yang terbaik pada hari ini. Amin. Amin. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan penyerahan sakti lencana, yang kebiasaan kita itu sakti lencana itu akan diberikan setelah selesai pidato Menteri Agama atau sambutan Kakanwil.
hari ini saya suruh rubah. Berikan satya rencana itu sebelum sambutan ke kami. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Ini adalah sebuah penghargaan. Penghargaan itu adalah simbol penghormatan. Kalau penghargaan itu adalah sebuah simbol penghormatan, maka dia menjadi sesuatu yang sakral. Nah, sesuatu yang sakral itu harus masuk dalam sebuah acara inti. Nah, maka saya bilang masukkan pada acara inti. Itu pertama. Kedua, biasanya selama ini orang yang menerima penghargaan tidak pernah diperhatikan ketika dia menerima itu. Karena apa? Upacara dianggap sudah selesai. Maka orang cuek, tidak pernah melihat siapa yang menerima apa yang dia terima. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan begitu khusyuk, menyaksikan para penerima satya lencana. Ya, tepuk tangan para penerima. Apa maksud di belakang itu, Bapak dan Ibu sekalian? Itu diharapkan akan memberikan pelajaran dan motivasi bagi penerima penghargaan. Hari ini Anda diberikan penghargaan, diberi penghormatan, maka diharapkan ketika kita mendapatkan penghargaan, harusnya kinerja kita akan lebih baik daripada hari ini. Besok ketika kita bekerja, kita akan mengingat bahwa tanggal 3 Januari 2023 saya menerima penghargaan dari negara berupa satya rencana 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun. Ini akan memberi motivasi dan disaksikan secara khusyuk oleh peserta upacara. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan model ini itu akan bisa memberi dampak. Ketika kita menerima, kita merasa diperhatikan oleh orang, diketahui. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada orang bisa berkata di dalam hati, masa orang seperti dia mendapatkan penghargaan? Kan begitu ya? Saya tahu dia ini 1 minggu itu hanya 2 kali masuk kantor. Kok dapat penghargaan? Mungkin bisa, mungkin benar. Tapi mungkin juga Anda salah. Kenapa? Bisa saja dia 2 minggu 1 kali Anda saksikan, karena Anda pun hanya 2 kali 1 minggu masuk kantor. Jadi sama-sama melihat pada hari yang sama. Atau bisa saja dia tidak seminggu full untuk masuk kantor, tetapi kinerjanya lebih daripada seminggu. Kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, apalagi dengan pelayanan yang transformasi digital, kita sudah menggunakan sistem digital, semua bisa dikerjakan dari mana saja. Tidak harus di kantor, tidak harus di tempat di mana kita memiliki meja dan kursi, tetapi di mana pun kita bisa bekerja. Dan oleh sebab itu, hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melek terhadap digital. Maka saya berharap kepada seluruh aparatur Kementerian Agama harus mampu melakukan, mengakses aplikasi termasuk digital yang kita lakukan selama ini, seluruh aplikasi Kementerian Agama. Tadi di pidato Menteri Agama itu disebutkan bahwa kita telah memiliki sebuah aplikasi yang baru diluncurkan kemarin, yaitu Super Apps. Super Apps itu apa? Pusaka Super Apps. Pusaka Super Apps itu di situ akan menjadi tempat seluruh aplikasi Bapak Ibu mulai daripada urusan kepala madrasah sampai urusan agama berkumpul di sini. dan urusan pendidikan. Di situ kita bisa akses. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya berharap seluruh ASN tidak terkecuali. Kayaknya perlu saya Tapi foto yang ya. memiliki handphone. Perlu saya Seluruh foto. ASN yang memiliki handphone mulai setelah upacara ini yang belum mengakses aplikasi Pusaka Super Apps itu segera mendownload. Dan itu Super Apps itu, Pusaka Super Apps itu kalau kita download hari ini, seluruh aparatur Kementerian Agama Sulawesi Tengah kalau menguploadnya hari ini, berarti kita menjadi satu-satunya Kementerian Agama di Indonesia yang telah mengupload seluruhnya ASN
pusaka Cantik-cantik Super semua, Jadi Masya semua ya, Allah. yang memiliki handphone, yang tidak memiliki handphone, cari handphone dulu. Atau handphone yang sering hang, pergi ke tempat servis lah. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang mendapatkan penghargaan tadi, yang 30 tahun, 20 tahun, ada yang 10. Tadi bahkan ada yang 30 tahun, saya tanya, mana yang 2? Katanya baru ini Pak satunya saya dapat. Saya tertarik kerisnya tuh. Itu aktif itu keris atau cuma aksesoris? Coba dibuka. Oh, Masya Allah. Keris asli ini Bu, Iya, iya benar. bukan pajangan. Lagi teman kita Pak Ibu sudah tidak paham. Sambil ini menandakan Kita lihat di balik dari keteraturan ada ketidakberaturan di sini. Karena tidak cukup kursi, akhirnya mereka para kasih berada di belakang dari rimbunan pohon ya. Dan anak-anakku semua, Mandua Kota Palu masih di sini lagi istirahat setelah menjalankan tugasnya dengan baik. lebih bijaksana. Semakin lama dia berkarya, maka tentu dia semakin bijaksana. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan penghargaan yang kita terima. Ini Humas Award. Alhamdulillah, terima kasih kepada para insan humas, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, atas kerja-kerja yang luar biasa. Tim dari Krom yang tadi aktif di atas udara itu berada di sini, di sisi Kami pada pertemuan 3 hari lalu di hadapan Menteri Agama dan para pejabat sesama vloggernya Al Khairat. disebut Selamat Hari Hab ya Bu. menjadi penerima Selamat Hari Hab Moga peringkat tahun kedua. depan, Menjadi tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin amin. Saya kaget juga karena saya tidak pernah memberi target kepada humas harus menjadi juara. Tetapi kalaupun kita tidak memiliki target juara, tetapi kita tetap melakukan yang terbaik. Juara itu adalah bonus. Ada hadiah itu bonus. Tetapi pekerjaan kita adalah sebuah kewajiban. Karena itu adalah komitmen kita yang telah kita ucapkan menjadi sebagai Bagaimana Humasnya Mandua Kota Palu lah. Kegiatan itu harus di-share, di-like, di-komen, dan yang lain-lain. Nah, itu akan bisa mendapatkan itu karena ada pegawai yang men-share, pegawai yang men-like, dan seterusnya, itu mendapatkan peringkat kita. Nah, kalau ini belum semuanya melakukan itu, maka tahun ini kalau semakin kita lakukan, semakin banyak kita bagikan ke seluruh lapisan masyarakat, maka ini akan mendapatkan lagi peringkat lebih baik lagi. Maka untuk itu, selaku Kakanwin, penghargaan kepada insan Humas Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, maka saya melihat kamera yang digunakan oleh Humas ini kamera dari zaman Belanda. Betul. Sudah tua. Maka mereka Perlu pembaruan. alat yang bagus. Kasihan. Maka, bagi yang memiliki kewenangan untuk itu, saya memerintahkan supaya mereka diberi kamera yang bagus. Iya, sudah sehat alhamdulillah. Caranya adalah Tuh, dapat dukungan dari Pak Kakanwil, tim Humas. kita memiliki DIPA. Silakan melakukan revisi DIPA untuk bisa mengadakan kamera baru untuk Humas ya. Tepuk tangan untuk Humas. Asik Humas. Kalau untuk kabupaten kota itu menjadi tanggung jawab para kantornya masing-masing. Di Palu tanggung jawab Pak Nasruddin, nanti Donggala tanggung jawab Pak Rusdi. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini penghargaan yang diberikan kepada kita sekalian. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, pada pidato Bapak Menteri Agama disinggung tentang
posisi kita sebagai aparatur Kementerian Agama yang sangat seksi pada tahun ini dan tahun depan. Tahun politik. Tahun politik ini Kementerian Agama ini menjadi seksi. Karena apa? Di Kementerian Agama ini dianggap pemilik umat. Umat siapa saja? Ada ustaz, ada pendeta, ada pastor. Kita memiliki umat yang jelas. Kita memiliki tempat-tempat ibadah yang menjadi tempat yang sangat efektif untuk menemui orang, menemui sekelompok orang. Maka pada tahun politik ini Bapak Menteri memberikan warning kepada kita sekalian, mohon ini dijaga. Kementerian Agama tidak boleh menjadi partisan. Partisan itu adalah orang yang terjun secara langsung, secara praktis menjadi politisi, kecuali akan menyatakan diri mundur dari Kementerian Agama. Tapi sepanjang kita menjadi aparatur sipil negara, maka diharapkan kita tidak menjadi orang yang partisan, tetapi kita menjadi wasit. Kita menjadi orang yang bisa diterima oleh siapa saja dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon ini menjadi perhatian karena sudah mulai muncul. Pada tahun kemarin, pada pemilu lalu, terutama pemilihan kepala daerah, ada pegawai kita yang diajukan oleh seseorang untuk diproses di kepolisian dilaporkan melanggar aturan ASN, tepatnya dari Kabupaten Sigi. Karena itu dianggap telah menjadi ASN yang partisan. Tapi kami sampaikan kepada Inspektorat bahwa yang bersangkutan itu adalah juga sebagai ustadz. Karena ustadz kemudian yang bersangkutan diundang oleh kelompok tertentu, lalu kemudian di situ beliau berceramah. Biasa bagi penceramah, ya, kan ini sudah biasa bagi penceramah. Bagaimana untuk meningkatkan isi amplop tergantung apa isi daripada ceramah, kan begitu ya? Ya, karena kebetulan di situ ada orang tertentu, dipaten sedikit supaya isi amplopnya itu diperbesar. Nah, itulah terjadi. Apa itu sah atau tidak? Itu sah-sah saja. Kita kemudian memberikan penilaian atau hal-hal yang baik kepada orang lain, ya, menyenangkan hati orang itu pahala. Ustaz tidak salah. Hanya saja orang yang menilai itu dikaitkan dengan masalah politik. Karena pada hari itu orang yang dipateni itu adalah politisi. Sehingga dianggap bahwa ustaz ini telah mengkampanyekan calon ini kepada masyarakat dan kepada umat. Ini Bapak dan Ibu sekalian sesuatu yang sensitif. Kita jaga betul. Nanti kalau amplopnya biasa-biasa saja, melapor saja kepada kepala kantor. Tapi Bapak dan Ibu sebagai ustaz, ceramahnya standar saja. Nah, begitu. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan informasi tentang kerukunan umat beragama, bagaimana membangun persaudaraan, itu saja. Nanti urusan pilihan itu adalah urusan umat, itu urusan masyarakat. Ini saya kira ini penting menjadi perhatian bagi kita sekalian, terutama yang sering di masyarakat, ya, yang sering di masyarakat. Ada orang bukan ustaz, tapi sering di rumah kopi. Nah, ini juga tidak pernah ceramah, tapi sering di rumah kopi. Itu juga rawan, Pak. Karena meskipun begitu ditahu bahwa ini orang Kementerian Agama, apalagi begitu sudah minum kopi, dia bercerita. Di Kementerian Agama itu mereka, kalau saya bicara mereka itu saya semua. Nah, kalau sudah seperti itu, politisi tidak bisa mendengar hal-hal seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Begitu didengar, kita ini orang yang berpengaruh di Kementerian Agama, mereka tak segan-segan untuk memberi sesuatu kepada kita. Nah, dan kita juga orang yang paling suka menerima sesuatu. Nah, begitu. Makanya ini jangan dibiasakan. Nanti akan kena gratifikasi. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita bergembira semua
dengan pakaian adat yang luar biasa. Saya melihat dari sini orang yang capek pun tidak kelihatan karena menggunakan begitu bangga menggunakan pakaian adatnya. Biasanya kalau menggunakan putih atau menggunakan kursi itu langsung kelihatan capeknya. Tapi ini tidak pernah kelihatan. Karena apa? Lagi-lagi menjaga harga diri daerah. Nanti kalau saya loyo, nanti ada bahwa daerah saya ini seperti itu. Nah, kan begitu kan? Tapi begitu dia begitu tegar, begitu tegak, orang akan melihat inilah orang Kaili. Jadi jangan bikin malu orang Kaili. Sudah pakai baju Kaili baru lemas-lemas, nah gitu. Jangan bikin malu orang Gorontalo. Sudah pakai baju adat Gorontalo, tapi loyo. Nah ini memalukan daerah Gorontalo. Begitu juga Bugis. Number one, number two. Makanya tadi Pak Number Muhammad one, Kodam number bilang sama two. saya, Pokoknya dua ini keren. Kan kalau biasanya ini kalau pedang ini, kalau orang Jawa di belakang, kalau orang Gorontalo di depan. Ternyata ada filosofinya. Kalau di belakang, itu orang Jawa itu biasanya Pak, injak saja kakinya, itu dia minta maaf. Kalau orang Gorontalo dan Bugis, tidak dibikin apa-apa, ini menunjukkan jagonya. Nah ini orang Gorontalo dan orang Bugis. Ya. Makanya ditaruh di depan ini. Padahal penakut. Ya. Ya. Jadi saya kira Bapak dan Ibu sekalian, ini hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi hal yang bisa memberikan motivasi kepada kita apa yang disampaikan dalam pidato Menteri Agama, dan kita hari ini dihadirkan dengan pakaian adat masing-masing. Terima kasih, dan setelah acara ini, setelah sambutan saya, dimohon Bapak dan Ibu tetap berdiri di tempat itu dengan posisi istirahat, akan menyaksikan penerimaan beberapa penghargaan dan beberapa hadiah-hadiah yang akan diberikan. Melalui kesempatan ini kita saksikan bersama supaya penerima juga senang, yang memberi juga senang disaksikan, dan yang diberi penghargaan juga enak untuk menerimanya. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manasib taqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu, salam kebajikan. Salam kebajikan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pagi yang penuh berkah ini kami seluruh ASN Kementerian Agama bersimpu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya. Engkau pula yang telah menjadikan kepada kami agama sebagai inspirasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang rukun dan damai. Perkenankanlah kami seluruh insan Kementerian Agama pada pagi hari ini memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 untuk mensyukuri nikmat terbesar dari-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pembersatu, jadikan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jauhkan kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkan ikatan di antara bangsa kami, agar senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Lindungi negeri kami dari berbagai musibah yang sedang melanda negeri ini. Eratkan tali silaturahim seluruh anak negeri, agar senantiasa saling menjaga persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal.
barisan diistirahatkan, dilanjutkan dengan penyerahan. Penyerahan hibah tanah untuk pengembangan gedung pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 4 almarhum Bapak Haji Rashid Muhammad Amin adalah kedua orang tua dari Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid, Sarjana Ekonomi, dan penyerahan selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dan trofi Humas Award Agama Kabupaten Tojo Una, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Penyerahan selanjutnya yaitu penerimaan manfaat Sulawesi Tengah cerdas dari Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kepada Panti Asuh Pengawas Pendidikan Agama Islam berprestasi dan berdedikasi serta guru pendidikan agama Islam pelopor moderasi beragama di sekolah DWP tingkat Provinsi menjalankan Sulawesi Tengah tugasnya tahun 2022 pertama kepada membagikan Emi Indra SAG MPD konsumsi Guru pada SMP Negeri 1 Kota Palu. Selanjutnya Suryani Lamusu SAG MPD Guru pada SD Negeri 21 Kota Palu. Selanjutnya Bapak Dr. Andus Masrun MPD Guru SMK Negeri 1 Kota Palu. Selanjutnya Bapak Anwar SPD Pengawas PAI Kabupaten Donggala. Selanjutnya Bapak Ridwan SPDI Guru SMA Negeri 2 Toli yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Nasir MAG. Selanjutnya Ibu Rafia SAG Guru SMA Negeri 1 Poso. Kemudian selanjutnya Dr. Anda Pati Masang Guru SMA Negeri 1 Toli yang diwakili oleh Ibu Helmira SE MSI. Selanjutnya piagam penghargaan guru berprestasi tahun 2022 kepada pertama Bapak Yandu Ardiansyah SPD dan Risna Tati SPD sebagai guru TK Madrasah Inovatif tingkat nasional. Selanjutnya Hermi Ningsi SSMPD Guru Inspiratif dan Ibu Lisna Dewi dan Umu Kalsum Instruktur Pelatihan Tindak Lanjut Hasil AKMI tahun 2022. Selanjutnya penyerahan bantuan CBT atau jaringan komputer pada MTS sebanyak 11 madrasah. Pada MTS dan MA se-Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Madrasah Aliyah Al-Herat Sibalaya. Selanjutnya kepada Bapak Galip 04 12-1993 mengambil tempat dan yang selanjutnya mohon berkenan untuk menerima penghargaan atau penyerahan tanah wakaf dan penyerahan penghargaan dan trofi Humas Award untuk mengambil tempat di mohon maaf hibah ya. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Hajah Musriah. Beliau adalah ibu kandung dari Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid, Sarjana Ekonomi, akan menyerahkan hibah tanah untuk pengembangan gedung pendidikan Madrasah Negeri 4 Kota Palu. Baik dimati. Yang saya hormati Bapak Departemen Agama yang telah mengundang saya sebelumnya saya mohon maaf kalau hari ini saya melihat sangat begitu meriah dengan pakaian adat dari semua kabupaten, kecamatan yang hadir pada pagi hari ini. Karena saya jujur saya tidak mengetahui bahwa acaranya seperti ini. Jadi terpaksa saya datang dengan apa adanya, Pak. Ya, saya mohon maaf dengan semua para undangan dan singkat saja saya sampaikan pada hari ini saya dari keluarga Bapak Haji Rashid Amin yang di Taipa untuk menyerahkan wakaf, ya, hibah tanah yang mana untuk
pembangunan sekolah madrasah Sanawiyah Taipa. Boleh kita berikan tepuk tangan Dengan yang hormat hari ini kami serahkan. Ya, Bapak Ibu, tamu undangan, kita saksikan bersama penyerahan hibah tanah untuk pengembangan gedung pendidikan SN langsung diserahkan oleh ibu kandung dari Bapak Wali Kota Palu, Ibu Haja Musria, kepada Bapak Dr. Haji Nasruddin Elmido MAG, Kepala Kementerian Agama Kota Palu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, surat penyerahan hibah penuh tanah untuk MTSN Negeri 4 Kota Palu dari Ibu Haja Musria Haji Rashid kepada Kantor Kementerian Agama Kota Palu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kami terima dengan penuh kebahagiaan dan insya Allah hibah dari Ibu Haja Musria Haji Rashid akan menjadi jariah buat almarhum Haji Rashid yang telah mendahului kita semua. Untuk itu, kepada semua peserta upacara, saya mengajak kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Haji Rashid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu Haja Musria, ibu kandung dari Bapak Wali Kota Palu Haji Hadianto Rashid. Semoga MTSN 4 bisa terus maju dan berkembang menjadi pilihan masyarakat yang ada di Kecamatan Tafaili dan di Kecamatan Palu Utara. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Haja Musria tentunya sebagai atas jasa beliau telah menyerahkan tanah untuk pengembangan MTSN 4 Palu. Tahan. Ya teman-teman wartawan. Oke, mantap. Iya. Atas kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada keluarga Ibu Haja Musriah dan keluarga besar almarhum Haji Rashid Muhammad Amin atas pemberian tanah hibah kepada MTS Negeri 4 Kota Palu. Terima kasih dan kami akan serahkan. Kita saksikan bersama Tahan. apakah sambil menyerahkan ya penghargaan kepada Ibu Haja Musria. Terima kasih dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan trofi Humas Award 2022 sebagai peringkat A2 nasional kepada Kepala Bagian Usaha Kantor Wilayah. Ya. Tahan. Persertifikatan 21.000 tanah wakaf 0 rupiah. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan jatah sebanyak 300 sertifikat yang tersebar pada 5 kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan kabupaten yang terbanyak mendapatkan sertifikat sejumlah 110 sertifikat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Ini penyerahan secara simbolis tentunya akan diterima langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Donggala, Bapak Haji Rusdin.
Terima kasih dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Kakanwil untuk bisa berada di depan para penerima penghargaan untuk penyerahan. Yang selanjutnya itu penerimaan manfaat Sulawesi Tengah cerdas dari Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kepada Putri Aisyah. Kemudian dilanjutkan dengan Man 1 Kota Palu atas nama Miftahul Jannah. Dan Agama Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Muhammad Godang, Bapak Dr. Haji Abdul Aziz, Bapak Dr. Haji Abdullah Lato pada mohon berkenan untuk bersama-sama Bapak Kakanwil dalam penyerahan penghargaan kepada para penerima para penerima, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penyerahan sembako kepada honorer Kalenwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 45 orang dari pengurus Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, hadir bersama-sama ini Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Sulawesi Tengah berkenan untuk ya tentunya, dan akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada guru dan pengawas PAI berprestasi atau pendidikan agama Islam kepada Ibu Emi Indra SAG MPD. Ibu Emi Indra SAG MPD guru pada SMP Negeri 1 Kota Palu. Kemudian Ibu Suryani Lamusu SAG MPD guru pada SD Negeri 21 Kota Palu. Kemudian kepada Bapak Dr. Andus Masrun MPD guru SMK Negeri 1 Kota Palu, Bapak Anwar SPD pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Donggala, Bapak Ridwan SPD guru SMA Negeri 2 Toli-Toli yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Nasir MAG. Kemudian Ibu Rafia SAG guru SMA Negeri 1 Poso. Ibu Dr. Andapati Masang guru SMA Negeri 1 Toli-Toli yang diwakili oleh Ibu Helmira SE MSc. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan piagam penghargaan. Piagamnya? Digeser saja dulu. Apa ini apa? Guru-guru berprestasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan guru berprestasi tahun 2022 kepada Bapak Yandu Ardiansyah SPD dan Ibu Risna Tati SPD sebagai guru TK Madrasah Inovatif Tingkat Nasional. Yandu, 1, 2, 3. Bagus, 1, 2. Maaf, sebagai GTK. Ya, maaf. Sebagai GTK Madrasah Inovatif Tingkat Nasional. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Herminingsi MPD, guru sebagai guru inspiratif. Selanjutnya Ibu Lisna Dewi dan Ibu Mokoso sebagai instruktur pelatihan tindak lanjut hasil ADMI tahun 2022. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyerahan bantuan CBT atau jaringan komputer. Yang mewakili menerima paket sembako dari anak-anak honorer, Saudara Ferizal atau Hasid, silakan ke depan. Dan Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat melakukan penilaian kepada masing-masing. Melawan cahaya hasil. Ya. Ini mohon maaf ini sekali Ibu Afrianti dari Pakis ya, Pakis. Toraja. Ini negeri di atas awan. Mana Toraja? Silakan. Ya, Papua tadi ada. Mana Papua? Ya, silakan bergabung yang Papua. 2, 3. 1, 2. Ya baik, terima kasih Bapak Kakanwil, terima kasih semua teman-teman luar biasa. Ibu Ketua terima kasih, cantik sekali. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengambil foto di stand foto booth sebelah kiri halaman untuk dipersiapkan. Thank you.
grup. Jadi fotonya hanya dilayani untuk foto grup untuk 6 orang. 5-6 orang. Sekali lagi kami sampaikan untuk foto booth, pengambilan foto booth hanya dilayani untuk pengambilan foto grup 5 sampai 6 orang. Dan batas waktu untuk foto booth ini hanya diberikan 2 jam. Terima kasih. Satu, dua. Mak.